Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Swandira dari kelas F3A4 dengan NPM 202310715066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang sudah saya buat. Aplikasi yang saya buat berjudul Crime Report, Monitor dan Pelaporan Kejahatan di Bidang Cyber Hukum. Dalam era digital yang penuh tantangan, aplikasi baru seperti Crime Report hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan cyber dan hukum. Dengan meningkatkannya jumlah ancaman cyber, kebutuhan akan platform yang mampu memberikan laporan dan analisis kejahatan secara real-time menjadi semakin mendesak. Crime Report sendiri dirancang untuk memberikan akses cepat kepada pengguna, baik individu maupun institusi, untuk melaporkan insiden, berbagi informasi, dan mengakses data terkait kejahatan. Selain itu, aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dan pihak berwenang, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam penanganan kasus kejahatan. Dan di sini ada tujuan aplikasi Crime Report. Pertama, memudahkan pelaporan. Aksesibilitas menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Kemudahan pengguna. Antarmuka aplikasi dirancang sederhana dan intuitif sehingga mudah digunakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi perekaman data. Data laporan kejahatan dapat terekam secara otomatis dan akurat, sehingga mempercepat proses penyelidikan. Akses informasi. Pihak kepolisian dapat mengakses data laporan secara real-time, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap laporan kejahatan. Selanjutnya ada meningkatkan akurasi data. Data lengkap, pelapor dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan rinci seperti waktu kejadian, lokasi, dan ciri-ciri pelaku. Selanjutnya ada meningkatkan transparansi status laporan. Pelapor dapat memantau perkembangan penanganan laporan mereka secara real time. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas pihak kepolisian dan menangani laporan kejahatan. Dan di sini ada rumusan masalah. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Untuk mengumpulkan informasi terkait kejahatan cyber, jika sistem keamanannya tidak cukup kuat, data pribadi atau bukti kejahatan yang sensitif dapat bocor dan disalahgunakan. Selanjutnya ada kepatuhan dan regulasi. Jika aplikasi digunakan di berbagai negara, mungkin akan ada kesulitan dalam berkoordinasi dengan hukum yang berbeda-beda, khususnya terkait dengan penegakan hukum cyber. Selanjutnya ada validitas dan kredibilitas laporan. Ada resiko bahwa beberapa laporan yang masuk bisa jadi palsu atau tidak berdasarkan, sehingga menyesatkan penyelidikan atau penghambatan proses hukum. Selanjutnya, penggunaan teknologi oleh pengguna. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada kendala dan skalabilitas sistem. Aplikasi yang menerima banyak laporan dan data mungkin mengalami masalah dalam skalabilitas, terutama jika infrastruktur tidak dirancang untuk menangani lalu lintas dan data dalam jumlah besar. Dan di sini ada manfaat dalam aplikasi Crime Report. Itu ada solusi inovatif untuk menghadapi kejahatan cyber. Dengan meningkatkannya ancaman kejahatan cyber, aplikasi Crime Report berfungsi sebagai alat yang efektif untuk melaporkan insiden dan memberikan analisis yang akurat mengenai ancaman tersebut. Selanjutnya ada mempermudah pelapor dan kolaborasi antar masyarakat dan pihak yang berwenang. Crime Report memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melaporkan berbagai jenis kejahatan, baik fisik maupun cyber.
dengan hanya menggunakan perangkat mereka. Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan insiden tanpa harus datang ke kantor polisi atau lembaga terkait. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi pengguna. Crime Report memanfaatkan teknologi terkini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap aman dan privasi pengguna dilindungi. Pengguna dapat merasa lebih aman ketika memberikan informasi sensitif karena aplikasi ini mematuhi standar keamanan dan regulasi privasi yang ketat. Selanjutnya ada alat analitik untuk identifikasi pola kejahatan. Crime Report dilengkapi dengan alat analitik yang memungkinkan pengguna, khususnya pihak berwenang, untuk mengidentifikasi pola dan tren kejahatan berdasarkan laporan yang masuk dan pemahaman yang lebih baik tentang pola-pola tersebut. Pihak berwenang dapat merencanakan strategi pencegahan yang lebih efektif. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengguna dapat memantau perkembangan kasus yang mereka laporkan secara langsung melalui aplikasi, sehingga meningkatkan transparansi dalam penanganan laporan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Dan di sini ada metode pengembangan aplikasi, yaitu ada perencanaan sistem dan arsitektur. Yang kedua ada desain user interface dan user experience. Yang ketiga ada pengembangan dan implementasi. Yang terakhir ada pengujian aplikasi atau testing. Dan di sini ada tabel analisis biaya pengembangan aplikasi. Ringkasan total estimasinya yaitu ada skala kecil hingga menengah 500 juta sampai 1,5 miliar. Skala menengah hingga besar 1,5 miliar sampai 5 miliar. Dan di sini ada jadwal pelaksanaan. Total estimasi jadwal pelaksanaan 6 sampai 7 bulan. Kebutuhan dan perancangan 1 bulan. Pengembangan fitur utama 3 minggu. Desain antarmuka dan pengalaman pengguna 2 minggu. Pengembangan dan back-end database 1 bulan. Pengujian dan keamanan 3 minggu. Deployment dan infrastruktur 1 bulan. Pemeliharaan dan pembaruan 3 minggu. Pemasaran dan pelatihan pengguna 2 minggu. Dan di sini ada desain tampilannya. Login, fungsi fiturnya memungkinkan pengguna yang dipersonalisasi untuk menyimpan preferensi data spesifik pengguna. Username, fungsi fiturnya untuk memberikan identitas setiap pengguna agar pengguna dapat menemukan identitasnya. Password, fungsi fiturnya untuk mengamankan data dan juga jaringan pada pengguna. Dan di sini ada pengaduan, fungsi fiturnya untuk memungkinkan pengguna atau pelangganan menyampaikan keluhan, masukan, atau laporan terkait dengan produk, layanan, atau kebijakan yang mereka terima. Mendeteksi fungsi fiturnya suatu kemampuan atau fungsi dari suatu sistem atau perangkat untuk mengenali, menemukan atau mengidentifikasi sesuatu secara otomatis. Informasi, fungsi fiturnya suatu bagian dari suatu sistem, perangkat, atau aplikasi yang dirancang untuk memberikan data, fakta, atau penjelasan tentang sesuatu. Selanjutnya ada judul laporan. Fungsi fiturnya untuk mengidentifikasi identitas atau label dari sebuah laporan. Dengan melihat judul, pembaca dapat langsung mengetahui topik utama yang dibahas dalam laporan. Lanjutnya ada isi laporan. Fungsi fiturnya, bagian inti dari sebuah laporan yang berisi informasi, data, dan analisis yang relevan dengan topik yang dibahas. Sangat penting untuk memperhatikan isi laporan agar tujuan penyampaian informasi dapat tercapai secara efektif. Di sini selanjutnya ada tanggal kejadian. Fungsi fiturnya untuk mencatat waktu spesifik terjadinya sesuatu peristiwa atau aktivitas pengguna. Lokasi kejadian untuk mencatat tepat terjadinya suatu peristiwa.
Instan tujuan fungsi fiturnya untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses fitur yang dibutuhkan pengguna. Laporan Anda fungsi fiturnya untuk mengelompokkan laporan berdasarkan jenis atau topik tertentu. Anonim fungsi fiturnya untuk memberikan privasi dan keamanan tambahan bagi pengguna. Rahasia fungsi fiturnya untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi yang dimiliki pengguna. Lapor fungsi fiturnya untuk mengirimkan hasil laporan pengguna. Dan di sini ada algoritma US case member. Pada diagram US case di atas menunjukkan aktivitas pengguna terhadap aplikasi tersebut. User diharuskan login untuk menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu, user memastikan data pengguna sudah benar atau belum untuk melihat status pelaporan kejahatan. User perlu mencari informasi kejahatan. User juga dapat menambahkan laporan kejahatan pada aplikasi tersebut. Dan di sini ada perencanaannya. Dan selanjutnya ada tabel testing. Dan di sini ada uji fitur aplikasi. Kesimpulan dari aplikasi yang saya buat, aplikasi Crime Report untuk atau monitoring dan pelaporan kejahatan dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung penegakan hukum, meningkatkan keamanan publik, dan mempercepat respon terhadap tindakan kriminal. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau informasi kejahatan secara cepat, akurat, dan langsung dari perangkat seluler atau komputer mereka. Selain itu, kerahasiaan informasi serta keamanan data merupakan hal penting agar pelapor merasa aman dalam melaporkan kejadian. Aplikasi Crime Report dapat memberikan informasi dan bantuan yang sangat penting untuk pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi pelaporan kejahatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung kepada dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Saran dari aplikasi Crime Report tersebut itu meningkatkan fitur dan fungsionalitas. Selanjutnya ada peningkatan keamanan dan privasi. Selanjutnya ada sosialisasi dan edukasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada integrasi dengan sistem yang ada. Begitu saja hasil dari laporan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.